Di sebuah panggung yang diterangi cahaya putih, seorang pria berdiri dengan pakaian yang nyaris tak pernah berubah. Kaos hitam, celana jeans, sepatu sederhana, tangannya menggenggam sebuah benda kecil yang akan mengubah dunia. Saat ia mengangkatnya dan memperkenalkannya kepada publik, tak banyak yang sadar bahwa momen itu bukan sekadar peluncuran produk. Itu adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang, berdarah, dan penuh kesepian. Dunia mengenalnya sebagai Steve Jobs, simbol kejeniusan dan inovasi. Namun sebelum sorak-sorai itu ada, sebelum namanya diabadikan sebagai legenda, hidupnya pernah berada di titik yang nyaris hancur total. Beberapa tahun sebelum kejayaan itu, Steve Jobs pernah duduk sendirian dalam kebingungan. Perusahaan yang ia dirikan dengan tangannya sendiri telah menutup pintu baginya. Apple, karya hidupnya, memilih berjalan tanpa dirinya. Pada usia yang masih muda, ia kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, dan yang paling menyakitkan, kehilangan identitas. Ia bukan lagi pendiri yang dipuja, melainkan seorang pria yang tersingkir oleh ciptaannya sendiri. Dunia menyaksikan kejatuhannya, dan banyak yang yakin kisahnya telah berakhir. Namun justru dari kehancuran itulah kisah sebenarnya dimulai. Untuk memahami betapa dalam luka itu, kita harus mundur jauh ke masa ketika Steve Jobs belum mengenal panggung, belum mengenal tepuk tangan, dan bahkan belum mengenal kepastian hidup. Ia lahir dari pasangan muda yang belum siap membesarkannya. Ia diberikan kepada keluarga lain, tumbuh sebagai anak adopsi. Meski orang tua angkatnya mencintainya dengan tulus, di dalam dirinya selalu ada perasaan ditinggalkan. Sebuah ruang kosong yang tak terlihat namun selalu terasa. Perasaan itulah yang kelak membentuk kepribadiannya, membuatnya haus akan pembuktian dan alergi terhadap kegagalan. Keluarganya hidup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai mekanik, ibunya sebagai akuntan. Tidak ada kemewahan, tidak ada fasilitas istimewa. Namun dari ayahnya, Steve belajar satu pelajaran penting yang menempel seumur hidup. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan pada bagian yang tidak akan pernah dilihat orang lain. Di garasi rumah mereka, Steve kecil melihat bagaimana ayahnya memperlakukan pekerjaan bukan sekadar sebagai kewajiban, melainkan sebagai kehormatan. Dari sanalah benih disiplin dan perfeksionisme mulai tumbuh. Di sekolah, Steve dikenal cerdas namun sulit diatur. Ia tidak cocok dengan sistem yang kaku. Pikirannya melompat lebih cepat dari kurikulum. Ia sering merasa bosan, sering memberontak. Meski demikian, kecerdasannya membawanya masuk ke universitas bergengsi. Namun biaya pendidikan yang tinggi membuatnya merasa bersalah pada orang tuanya. Setelah beberapa waktu, ia mengambil keputusan yang tampak gila di mata banyak orang. Ia berhenti dari pendidikan formal, bukan karena malas, tetapi karena ia tidak mau menjalani hidup tanpa makna. Meski keluar dari universitas, ia tidak berhenti belajar. Ia tetap tinggal di lingkungan kampus, mengikuti kelas yang menarik minatnya. Ia tidur di lantai kamar teman, hidup dari botol bekas yang ditukarnya dengan makanan. Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan pelajaran tentang keindahan huruf, tentang seni dan estetika. Bertahun-tahun kemudian, pelajaran itu menjelma menjadi karakter khas produk Apple. Teknologi yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga indah. Takdir mempertemukannya dengan seorang insinyur jenius yang pendiam. Steve Wozniak adalah kebalikannya, tenang, teknis, dan fokus pada mesin. Jobs melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat masa depan di mana komputer tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar, tetapi oleh setiap individu. Dari garasi kecil, dengan modal nyaris tidak ada, mereka mulai merakit komputer. Banyak yang menertawakan ide itu. Siapa yang membutuhkan komputer pribadi? Namun Steve Jobs tidak membangun berdasarkan kebutuhan hari ini. Ia membangun berdasarkan apa yang akan dibutuhkan dunia esok hari. Apple lahir dari keberanian dan keyakinan. Penjualan pertama memberi harapan. Penjualan berikutnya membawa ledakan. Dalam waktu singkat, Steve Jobs menjadi simbol kesuksesan muda. Namun kesuksesan awal membawa sisi gelap. Ego membesar, tekanan meningkat, dan konflik internal tak terhindarkan. Steve dikenal keras, menuntut, dan tidak memberi ruang untuk mediokritas. Banyak yang terluka, banyak yang tidak sanggup mengikuti standarnya. Saat Macintosh diluncurkan, dunia melihat terobosan. Namun di balik layar, biaya membengkak dan penjualan tidak sesuai ekspektasi. Dewan direksi mulai ragu, ketegangan memuncak, hingga akhirnya
keputusan diambil. Steve Jobs disingkirkan dari Apple. Perusahaan yang ia bangun kini berdiri sebagai tembok yang menolaknya masuk. Ia jatuh lebih keras karena ia jatuh dari puncak yang tinggi. Masa setelah Apple adalah masa sunyi. Namun dalam kesunyian itu, Steve tidak berhenti bermimpi. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Next. Secara bisnis, Nexty tidak berhasil. Produk terlalu mahal, pasar terlalu sempit. Namun di balik kegagalan itu tersembunyi teknologi yang jauh melampaui zamannya. Teknologi inilah yang kelak menjadi tulang punggung sistem Apple di masa depan. Di waktu yang sama, Steve membeli sebuah studio animasi kecil. Bertahun-tahun tanpa keuntungan. Hampir bangkrut. Namun ia bertahan. Hingga akhirnya, sebuah film animasi sederhana mengubah segalanya. Pixar tidak hanya sukses. Ia mendefinisikan ulang industri animasi. Dunia mulai kembali melirik Steve Jobs. Ketika Apple berada di ambang kehancuran, pilihan terakhir jatuh pada Nexty. Bersamaan dengan akuisisi itu, Steve Jobs kembali ke Apple. Kali ini, ia bukan pemuda emosional yang haus pembuktian. Ia adalah pemimpin yang ditempa oleh kegagalan. Ia memotong produk yang tidak perlu, menyederhanakan visi, dan mengembalikan fokus pada inovasi sejati. Dari tangannya lahir produk-produk yang mengubah cara manusia hidup. Bukan hanya alat, tetapi pengalaman. Bukan hanya teknologi, tetapi pernyataan visi. Apple tidak lagi sekadar perusahaan. Ia menjadi simbol kreativitas dan keberanian. Ketika Steve Jobs meninggal dunia, dunia berduka. Namun warisannya tidak pernah pergi. Ia hidup dalam setiap perangkat yang menghubungkan manusia, dalam setiap keputusan bisnis yang berani berbeda, dan dalam setiap individu yang berani bermimpi melampaui batas zaman. Kisah Steve Jobs mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir, bahwa keberanian mengambil risiko adalah harga dari perubahan besar, bahwa disiplin terhadap kualitas menciptakan keabadian, dan bahwa visi jangka panjang adalah kompas yang menuntun bahkan saat jalan gelap. Ia bukan legenda karena hidupnya mudah. Ia legenda karena ia memilih bangkit berkali-kali saat dunia mengira ia telah selesai.